Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya, Buria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara cepat menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Masalah ini itu sering sekali dialami oleh semua pelajar ya. Jadi mereka itu bingung bagaimana menentukan istilah gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama, kalimat utama, pokok pikiran, pikiran utama. Nah, ada banyak sekali istilahnya. Lalu apa perbedaannya? Apakah sama? Apakah berbeda? Lalu bagaimana cara menemukannya yang cepat dalam sebuah paragraf? Nah, hari ini kita akan membahasnya, tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa soal mencari gagasan utama atau gagasan pokok itu ada di semua jenjang loh. Mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK bahkan sampai jenjang mahasiswa atau perguruan tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Pertama, kita harus mengetahui dulu istilahnya atau bisa memahami istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Ada kalimat utama, kemudian ada gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok. Kita harus bisa membedakannya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Jadi kalimat utama itu dalam sebuah paragraf cuma ada satu. Letaknya kalau nggak di awal ya di akhir gitu ya. Jadi karena kalimat utama dalam sebuah paragraf cuma satu, untuk bisa mengetahui atau menemukan gagasan utama, kita harus mencari dulu letak kalimat utamanya. Lalu apa itu gagasan utama, gagasan pokok, dan ide pokok? Gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok itu sebenarnya maknanya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda ya. Artinya apa? Jadi, artinya adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau suatu paragraf. Jadi inti yang mau dibahas atau masalah utama yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, karena gagasan utama, gagasan pokok, dan ide pokok sama, saya di sini hanya akan menggunakan gagasan utama begitu ya. Jadi kalau saya bilang gagasan utama itu sama aja dengan gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama atau pokok pikiran seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya tadi? Yang pertama, untuk mengetahui letak gagasan utama, kita harus mengetahui letak kalimat utamanya dulu ya kan? Nah, di mana letak kalimat utama? Dalam sebuah paragraf, letak kalimat utama itu yang pertama pasti ada di awal atau disebut dengan deduktif. Yang kedua, kalau tidak di awal berarti di akhir atau disebut induktif. Yang ketiga, yaitu di awal dan di akhir atau disebut campuran. Nah, letaknya cuma ada 3 ini ya. Nah, sekarang kalau di awal tadi, itu berarti kalimat utamanya letaknya di awal paragraf. Kalau di akhir berarti di akhir paragraf dengan terdapat kata kunci seperti ini. Jadi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu atau kalimat kesimpulan lainnya di kalimat terakhir. Nah, kalau ada kata kunci seperti ini, salah satu seperti ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa paragraf itu letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif. Nah, kalau paragraf campuran atau ada letak kalimat utamanya di awal dan di akhir tuh maksudnya adalah di awal paragraf itu ada kalimat utama yang membahas tentang inti dari paragraf tersebut, dan di akhir itu ada lagi kalimat utamanya yaitu penekanan dari kalimat di awal tadi. Jadi letak kalimat utamanya ada di awal dan ditekankan lagi di akhir kalimat atau di akhir paragraf, maaf. Ya, jadi itu disebut paragraf campuran. Sekarang kita langsung ke contoh ya supaya kalian lebih paham lagi. Coba kita lihat contoh yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Hairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Hairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Ini sudah jelas bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf ini. Nah, kalau ini adalah kalimat utama, maka gagasan utamanya ya di sini. Karena gagasan utama itu di dalamnya ada, karena kalimat utama di dalamnya mengandung gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, kenapa
kita bisa langsung menentukan bahwa kalimat utamanya ada di awal karena kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini adalah kalimat penjelas yang hanya menjelaskan tentang siapa si Chairil Anwar dan karyanya itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Contoh, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Nah, dari sini kita bisa langsung mengetahui bahwa ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf karena ada kata kunci. Oleh karena itu, yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya, bahwa kata kunci ini adalah ciri dari kalimat utama yang terletaknya di akhir atau sebuah kesimpulan. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya, yaitu paragraf campuran yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Contohnya, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di akhir kalimat itu sudah ada kata jadi, di akhir paragraf ya. Di sini berarti merupakan kesimpulan. Kalimat utama ada di sini. Tapi di awal ini kita cek, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Di sini juga menekankan bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan karakter. Di akhir juga pendidikan karakter harus diutamakan. Jadi di sini kalimat utamanya terletak di awal dan ditekankan lagi di akhir. Maka ini termasuk paragraf campuran atau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara cepat mencari gagasan pokok? Kalau tadi kan dibaca teksnya ya. Sekarang supaya nggak baca teks banyak-banyak karena biasanya siswa itu merasa pusing kalau melihat bacaan yang panjang, begitu ya. Jadi belum dibaca udah pusing duluan gitu. Ya, bagaimana supaya trik cepatnya untuk mencari gagasan pokok? Ada loh trik cepatnya. Jadi yang pertama, kalian nggak usah baca seluruh teks. Jangan membaca keseluruhan teks. Yang kedua, fokus pada kalimat pertama dan kalimat terakhir saja. Jadi nggak usah dibaca semua, langsung fokus pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, fokus pada kata kunci di kalimat terakhir ya. Kalau di kalimat terakhir ada kata kunci jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, atau kalimat kesimpulan lainnya, maka dipastikan bahwa kalimat utamanya terletak di akhir. Tapi juga kalian harus cek lagi di kalimat pertama apakah sama dengan kalimat terakhir. Kalau sama berarti bisa jadi campuran ya. Kemudian yang terakhir kalian bisa memangkas kalimat utama dalam teks. Nah, ini cara cepatnya juga. Kita langsung ke contoh ya. Yang pertama ini ada contoh. Seperti ini kan, nggak usah langsung baca semua. Kita langsung fokus kalimat pertama dan kalimat terakhir. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Kalimat terakhir. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kalimat terakhirnya nggak ada kata kunci jadi, dengan demikian tuh nggak ada ya. Berarti ini nggak mungkin di akhir. Berarti ini ada di awal. Dan kalau kita lihat lagi bahwa narkoba pun ini adalah penjelas atau kalimat penjelas yang menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba ini yang menyebabkan dampak negatif. Jadi kalimat utamanya terletaknya di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Sekarang kita lanjut. Itu kan cara yang pertama tadi. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sekarang untuk memangkas bagaimana? Jadi cara memangkas kalimat utama untuk menentukan ide pokok. Ide pokoknya apa? Kita tadi udah menemukan bahwa kalimat utamanya adalah penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Kita pangkas untuk menjadi sebuah ide pokok menjadi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Kita hilangkan, bisa menyebabkannya dihilangkan, bagi yang menggunakan dihilangkan atau dipangkas. Jadi menjadi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Ini adalah ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utamanya. Begitu ya. Berikutnya ini.
Kita fokus kalimat pertama dan kalimat terakhir. Oh, kita lihat kalimat terakhirnya udah ada. Oleh karena itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Kalimat pertamanya, apapun yang jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ini disebut dengan paragraf induktif. Di sini ada kata kunci ya soalnya. Kita lanjut. Nah, permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Ini kalimat pertama. Kalimat terakhir. Jadi, teknik dasar yang baik perlu diterapkan dalam permainan sepak bola. Sama nggak? Ini kayaknya yang dibahas sama ya. Jadi, kalimat pertama ini permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Kalimat terakhir, teknik dasar yang baik perlu diterapkan dalam permainan sepak bola. Jadi, ini penekanan lagi dari kalimat pertama. Berarti paragraf campuran. Yang mana kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Oke. Dari sini paham ya cara cepat untuk menentukan gagasan utama. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.